Kisah Nabi Syu'aib alaihi salam. Iblis telah bersumpah di hadapan Allah untuk menggoda umat manusia. Hasil bujuk rayu iblis berhasil mempengaruhi kaum Madian. Kaum Madian dikaruniai rezeki yang melimpah dan kecerdasan dalam berdagang. Namun sayangnya, mereka telah terjerumus dalam kesesatan. Mereka telah melupakan ajaran yang benar dan berganti menyembah Al-Aikah, sebuah pohon yang sangat besar dan berdaun lebat. Di tengah kaum Madian yang sesat, Allah menunjuk Nabi Syu'aib sebagai penunjuk jalan. Nabi Syu'aib masih keturunan Nabi Lut dan ia dikenal sebagai nabi yang cerdas serta pintar berkhutbah. Nabi Syu'aib begitu keras menyerukan agar kaum Madian berhenti menyembah pohon Al-Aikah dan kembali menyembah Allah SWT. Sama seperti kaum sebelumnya, kaum Madian pun menentang seruan Nabi Syu'aib. Dalam berdagang, kaum Madian sering kali berbuat curang. Mereka sengaja mengurangi timbangan dan merugikan para pembeli. Karenanya, Nabi Syu'aib menyerukan agar mereka berdagang dengan jujur. Seruan Nabi Syu'aib ini semakin membuat marah kaum Madian. Para pemuka kaum Madian sudah tidak tahan lagi dengan dakwahan Nabi Syu'aib. Mereka pun berusaha mengancam Nabi Syu'aib serta para pengikutnya. Jika Nabi Syu'aib tidak menghentikan dakwahnya, maka Nabi Syu'aib akan diusir dari Madian. Sikap kaum Madian yang selalu menolak dakwah Nabi Syu'aib membuat sang Nabi merasa sedih. Nabi Syu'aib kemudian berdoa dan memohon petunjuk. Allah pun memerintahkan agar Nabi Syu'aib pergi dari Madian. Setelah itu, Allah mengguncang Madian dengan gempa yang sangat dahsyat. Allah mengutus Nabi Syu'aib untuk berdakwah di Ashabul Aikah. Tempat itu tidak jauh dari Madian, dan masyarakatnya pun sama dengan kaum Madian. Mereka menentang dengan keras dakwahan Nabi Syu'aib. Bahkan peristiwa hancurnya kaum Madian tidak membuat mereka takut. Penduduk Ashabul Aikah menantang Nabi Syu'aib untuk mendatangkan hukuman dari Allah sesuai cerita Nabi tentang kaum Madian. Kemusyrikan dan kekafiran kaum Ashabul Aikah mendatangkan hukuman dari Allah. Tiba-tiba saja mereka merasakan udara yang sangat panas membakar seluruh tubuh. Hawa panas itu berlangsung selama 7 hari berturut-turut. Setelah itu, langit berwarna hitam pekat, menandakan hujan akan segera turun. Namun, yang turun bukanlah air, melainkan api batu bara yang menyala. Sungguh luar biasa hukuman dari Allah bagi kaum-kaum yang sesat dan tidak mau beriman. Nabi Syu'aib bersama pengikutnya kembali ke Madian. Kota itu tidak rusak meskipun diterjang gempa yang dahsyat. Hanya orang-orang yang menentang Allah saja yang dimusnahkan pada hari itu. Setelah itu, Nabi Syu'aib kembali meneruskan dakwahnya. Sumber dalam Al-Quran surat Hud ayat 84 yang berbunyi, "Dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka Syu'aib. Ia berkata, 'Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia, dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan.'" Yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe.